Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 17 Juni 2025. Beberapa emiten-emiten yang kita masukkan watchlist beberapa waktu yang lalu masih lanjut menguat, termasuk beberapa emiten perkapalan. Enjoy profit bagi sobat trader masih hold beberapa emiten-emiten perkapalan tersebut. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini yang menguat 0,54%. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup sepi, 11 triliun saja, dengan foreign B 3,6 triliun, foreign sell 3,4 triliun. Emiten-emiten yang diakumulasi asing juga tidak begitu signifikan, selain Antam yang diakumulasi 406 miliar pada perdagangan hari ini dan menguat. Kemudian ada BBCA 61 miliar, TLKM 55 miliar, AMRT 44 miliar, TPA 37 miliar, TOBA 29 miliar, BPNI 14 miliar, DKFT 14 miliar, MEDC 13 miliar, BRAND 12 miliar, MDKA 11 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang didistribusi ada BBRI 96 miliar, BRPT 75 miliar, BRMS 61 miliar, Cuan 48 miliar, BMRI 30 miliar, PANI 19 miliar, ADI 18 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang cukup tanggung ya, open gap up, dibuka cukup tinggi, sempat menguat namun ternyata di bawah turun dari harga opennya, menunjukkan masih belum mampu menguat ya, masih belum mampu menguat sehingga rawan koreksi kembali ke 7050, 7000 menjadi target koreksi berikutnya untuk IHSG. Namun juga tidak menutup kemungkinan tidak sampai sini kemudian menguat karena beberapa emiten perbankan juga sudah koreksi cukup dalam termasuk BBRI. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Hari ini ada Cleo MTDL. Kita lihat teknikal dari Cleo. Setelah beberapa waktu sebelumnya di tanggal 10 Juni cukup volatil Cleo sampai 915 karena ada dividen dan ada bonus. Setelah itu turun pada perdagangan hari ini sudah mulai ada rejection. Kita perlu lihat bandarmologi, ternyata masih ada distribusi oleh FZYC. Ada CPXC yang nampung SQ. Kondisinya sudah mulai ada rejection. Menarik untuk spekulasi buy di Sariguna Primatirta. Mari kita buatkan trading untuk Cleo dengan supportnya di 640. Kita masukkan trading line Cleo untuk perdagangan 18. Jika ada koreksi kesempatan bisa buy dekat support. Batasi resiko jika closing di bawah support 640. Resisten di 720. Cut loss-nya di 630, 625. Ya, sekitar sini. Kemudian ada Toba yang masih cukup volatil pada perdagangan hari ini. Ya. Hari ini justru asing ada masuk 29 miliar. Ada CCAKBK. Bandarmologinya masih ada akumulasi. Selamat yang masih hold dari ke bawah. Cukup baris kalau baru masuk. Kemudian ada BBTN. BBTN ini kemarin mau masuk trading plan padahal. Hari ini menguat. Menguat 4,35%. Diakumulasi PD, BB. Akumulasi PD cukup besar. Kondisi saat ini BBTN volumenya belum begitu besar sehingga rawan kepentok MA20, rawan kepentok 1200. Bisa pantau di 1100-an ya. Kemarin memang kita skip. Bisa pantau di 1100-an kalau mau spekulasi buy BBTN. Kemudian ada KLBF. KLBF kemarin juga tanpa ada akumulasi, namun kita skip. KLBF naik dengan volume kecil. Akumulasinya sebenarnya cukup bagus. ZP ini sudah sampai resisten 1600.
Jika breakout 1600 potensial menguat cukup besar untuk KLBF. Di sini ada pola bearish divergence, ini harganya naik, osilatornya turun. Ini menguat tertahan 520 ya. Jika belum mampu menembus 1600 kemungkinan akan turun lagi untuk KLBF. Kurang lebih skenario KLBF akan seperti ini. Jika belum mampu menembus 1600 turun lagi. Kemudian ada BCIP. BCIP kena cut loss. Maaf bagi sobat trader yang ada spekulasi buy BCIP. Kita masukkan terima di sini, support kita buat di 90, ternyata di bawah turun dulu sampai EMA 20. Sampai EMA 20 kemudian baru rebound. Untuk saat ini BCIP ada akumulasi menarik sebenarnya. Jika turun ke dekat 80 bisa spekulasi buy untuk BCIP. Kita masukkan terminal untuk BCIP ya, kita masukkan terminal ulang BCIP. Semoga bisa TP kali ini. Supportnya kita buat cukup jauh pas di dekat MA 20 nya. Resisten 95, TP2 di 95. 95 di sekitar sini. Selanjutnya ERTX. Kita lihat ERTX. Belum hit TP, kita punya trend di sini sideways bawah turun. Namun masih di atas support. Akumulasi hari ini cukup bagus, semoga bisa segera ke 119, 120. Kemudian ada AILS DKFT. AILS pada perdagangan hari ini ada akumulasi BQ. Secara teknikal sudah ada rejection untuk AILS, sepertinya menarik jika kita buat segmen AILS. Dengan supportnya kita buat di support psikologis 100. AILS cukup low risk, kalau ada koreksi ke 100 bisa buy on weakness. Cut loss jika closing di 98. Resisten di 115. TP2 ada di 114 untuk Agroyasa Lestari. Di sini. Kemudian ada DKFT yang masih lanjut menguat pada perdagangan hari ini, menguat cukup tinggi 5,36%, bahkan sempat menguat sampai 494. Namun closing di 472. Berhasil breakout previous high ya. Potensial masih lanjut menguat cukup besar, bahkan ada akumulasi yang cukup bagus. Ada CCSK cukup bagus akumulasinya. Potensial menuju ke 500. Selamat bagi sobat yang masih hold DKFT dari saat kita punya terima di sini. Ini di harga 388, 390. Kemudian ada Agro Antam. Agro pada perdagangan hari ini menguat 5,66%. Masih belum hit TP, kita bocoran di sini dengan support di 200 memang cukup jauh. Bahkan kita sampaikan kalau di bawah turun justru kesempatan buy on weakness. Pada perdagangan hari ini sempat turun sampai ke 210. Namun kemudian menguat sampai 224. Akumulasinya CC yang cukup bagus, yang lain biasa saja. Kondisi saat ini kemungkinan masih akan sideways, kemungkinan sampai 230 kepentok untuk Agro. Namun jika 230 ke breakout, ya potensial 240, 250 cukup besar untuk Agro. Kemudian Antam. Antam setelah beberapa waktu sebelumnya koreksi pada perdagangan hari ini berhasil menguat. Ternyata masih bertahan di atas MA 20. Ya, belum sempat kesentuh MA 20-nya langsung rebound. Ada ZPAKBK yang masuk di aneka tambang. Kemarin sebenarnya kita pantau di sini, ternyata
langsung open gap up. Kita tunggu di 3100-an dekat EMA 20. Sedikit lagi dikasih sebenarnya. Kalau sampai di sini mau kita punya treatment ternyata belum dikasih, langsung lompat. Kalau ada yang nyicil-nyicil beli saat koreksi, selamat, harusnya sudah floating profit. Apalagi yang masih hold dari bawah saat kita buatkan trading plan. Untuk saat ini net ketembang sangat uptrend, bisa jual habis jika breakdown dari EMA 20. EMA 20 harusnya menjadi support kuat dari aneka tambang untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian DGWG. DGWG pada perdagangan hari ini menguat 5,81%. Secara fundamental netral. Hampir sampai ke resisten berikutnya di 520. Beberapa waktu sebelumnya kementerian 520 koreksi, hari ini high-nya di 520, closing-nya di 510. Nah, jika berhasil breakout 520 kemungkinan akan kencang karena ini menjadi resisten kuatnya. Ada pula cup and handle di 520. Selanjutnya ada PTMR. PTMR juga menguat. Kemarin masuk screening namun tidak kita masukkan trading plan. Ya, inilah PTMR. Kemarin ada akumulasi namun kita skip ya. Biasanya tidak begitu volatil, ternyata pada perdagangan hari ini cukup volatil bahkan sampai ke 187. Kemudian di bawah turun closingnya sampai ke 148 kembali. Jarumnya cukup panjang. Ini seperti di sini. Seperti di tanggal 4 Desember. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah markup, asing bahkan keluar cukup besar, maka ini akan cenderung sideways cukup besar untuk PTMR. Jika kita lihat ini YPCCBG ya, crossingan biasa namanya. Namun sudah pada profit bandarnya ini. Kemungkinan juga dari retail yang nyangkut. Semoga tidak ada yang nyangkut. Lalu AMMN masih lanjut menguat pada perdagangan hari ini. Kemarin cukup volatil AMMN, high-nya di 9225 ya, kemudian di bawah turun bertahan di support 7500, rebound pada perdagangan hari ini. Secara fundamental sudah mulai ada distribusi, kemungkinan akan kebentuk EMA 200 untuk AMMN. Nah, kalau mau sirok nanti pantau lagi di dekat 7500, jika bertahan di situ bisa pertimbangkan buy on weakness. Ini ada pola head and shoulder, shouldering pertama, head, shouldering kedua. Ya, targetnya kemungkinan sudah tercapai di sini. Ini high-nya di 9225. Ini benar-benar seperti markup di tanggal 16 Juni ini. Semoga tidak ada yang nyangkut dari ke atas karena kita bagian tandingannya juga di sini. Sampai high-nya 32%. Selamat kalau ada yang bisa jual di harga tertinggi sini dari saat kita buatkan trading plan. Lalu kapal-kapal SMDR menguat kembali. Kemarin sempat open gap up, closing merah, pada perdagangan hari ini menguat kembali 7,55%. Secara metodologi bagus. Ini potensial jangka menengah masih uptrend. Ya, EMA 20 ini akan menjadi kunci. Jika ada koreksi ke dekat EMA 20 bisa cicil. Saat ini 300 menjadi support kuat untuk SMDR. Potensial ke 350 ke atas cukup besar untuk SMDR. Maka kalau sobat trader positif hold dari harga bawah saat kita punya trading di sini, ada rejection kita masukkan trading plan kemudian rebound. Ini EMA 20 harusnya support kuat. Nah, jika turun dari EMA 20 bisa pertimbangkan TP habis untuk Samudra Indonesia. Kemudian ada SSIA. SSIA juga masih lanjut menguat. Akumulasi bagus SQ YUAO yang keluar AI HBKI. Sangat dari sudah sampai ke resisten 1350 untuk SSIA. MMIX berikutnya hit TP pada perdagangan hari ini. Selamat bagi sobat spekulasi buy MMIX. Kita buatnya trading untuk perdagangan hari ini dan langsung jalan menguat 9,68%. Semoga ada yang profit di Multimedica Internasional. Berhasil breakout resisten psikologis 200. Semoga besok masih bisa lanjut menguat, bisa pasang trailing stop jika turun dari 200 untuk TP MMIX.
Kemudian ada part. Part volume hari ini cukup menarik. Akumulasi XL. Volumenya cukup besar sekali. Ini jika ada koreksi ke 110 bisa pertimbangan bawah weakness. Hari ini menguat 12,75%. Untuk part pantau-pantau di sekitar 110 sampai 105. Jika koreksi ke situ kesempatan bawah weakness. Kemudian yang lain yang bisa dibahas, tempo terakhir. Tempo pada perdagangan hari ini menguat 34,48%. Kalau sudah seperti ini, besok di awal sesi masih akan bisa untuk copet-copet. Namun harus cepat-cepat karena rawan seperti yang terjadi tanggal 11 Juni ya. Open gap up, markup, banting. Nah, sehingga kalau tidak siap dengan volatilitasnya, jangan. Ini hanya untuk pro trader. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.